Selamat siang adik-adik. Baik, sekarang hari ini mulai keterangan pelajaran. Namun sebelum itu Mem minta satu orang untuk memimpin orang dalam doa. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai belajar bersama pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, saat ini kami akan memulai belajar pada siang hari ini, dan Engkau memberkati kami dengan guru yang akan menyampaikan materi. Berikanlah kami pengetahuan yang berasal daripadamu. Doa dan ucap syukur kami, haleluya. Amin. Terima kasih. Boleh bantu ya? Jadi teman-teman materi kali ini mengenai keluarga Allah sebagai keluarga Kristen. Namun sebelum itu, Mem mau panggil dan terhadir. Apakah ada hadir semua hari ini atau ada yang tidak masuk? Ada yang masuk. Jadi yang ini semua hadir. Oke. Baik, jadi sekarang hari ini semua mulai terapkan materi. Jadi tentang keluarga Allah sebagai keluarga Kristen. Jadi Mem mau tanya lagi dulu. Menurut lo nih, apa yang dimaksud dengan keluarga Kristen? Ada yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan keluarga Kristen? Oke, Greta. Keluarga Kristen adalah di mana keluarga yang menanamkan pendidikan baik itu dari segi pertumbuhan rohani mereka, spiritual mereka, sehingga dari keluarga inilah orang dibentuk dari segi orang punya karakter, orang punya kedepannya menjalani aktivitas, sehingga keluarga Kristen ini dibentuk juga dari orang punya orang tua untuk anak-anak. Jadi itu ya. Ada lagi? Sudah tidak ada? Oke, jadi Mem tinggal menambahkan. Jadi apa yang dijelaskan itu memang betul. Jadi di sini Mem menambahkan. Jadi pengertian dari keluarga Kristen itu adalah sebuah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak, di mana keluarga ini mereka menerima Yesus sebagai dorampe juru selamat, menerima Tuhan Yesus sebagai dorampe Tuhan dan juga dorampe juru selamat. Dan keluarga Kristen adalah sebuah persekutuan hidup yang berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan keluarga Kristen juga memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan kehendak Allah di dalam dunia. Dalam pandangan Kristen, keluarga Kristen juga dibentuk untuk menggenapkan rencana Allah dan kelahiran Yesus melalui keluarga Yusuf dan Maria adalah contoh dari penggenapan nubuat Alkitab. Selanjutnya saya mau tanya ulang, apa yang dimaksud dengan keluarga Allah? Kalau tadi apa yang dimaksud dengan keluarga Kristen, kalau yang sekarang apa yang dimaksud dengan keluarga Allah? Ada yang bisa menjawab? Mungkin tepatnya itu keluarga itu Allah itu bisa dikatakan gambaran dari hubungan yang erat antara orang sebagai keluarga dengan Allah, hubungan yang erat begitu. Oke, apa yang mau jawab itu betul sekali. Jadi pengertian keluarga Allah itu adalah merujuk pada konsep teologis dalam agama Kristen yang menggambarkan hubungan betul antara Allah dan umat-umatnya. Jadi dalam konteks ini keluarga itu melambangkan ikatan yang erat dan penuh kasih. Jadi antara Allah itu sebagai Bapa dan orang-orang percaya itu sebagai anak-anak Allah, anak-anaknya. Selanjutnya, jadi telah masuk dalam peran keluarga Kristen. Ada yang tahu peran keluarga Kristen? Sebutkan dari salah satu peran dari keluarga Kristen itu apa? Salah satu yang minta. Mengajarkan kasih. Oke, ada lagi? Baca membaca kita. Oh, ada lagi? Berdoa. Oke, sudah. Jadi itu adalah
peran-peran keluarga Kristen juga yang termasuk. Jadi di sini peran keluarga Kristen itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu tempat untuk bertumbuh, berteduh saat terjadi kemalangan dalam hidup. Jadi keluarga bisa dijadikan sebagai tempat untuk berbagai kesulitan dalam hidup, sehingga keluarga itu bisa mendapatkan kehangatan dan perlindungan. Dan yang kedua itu adalah tempat untuk bertumbuh. Jadi tempat untuk bertumbuh, berkembang dan berbagi baik dalam iman, kasih dan pengharapan. Jadi iman akan Yesus Kristus bisa disah dalam sebuah keluarga. Jadi di sini peran orang tua itu sangat penting, sangat dibutuhkan. Tanpa adanya pengawasan keluarga, iman tersebut tidak akan terwujud. Selanjutnya yang ketiga itu sebagai tempat untuk melakukan aktivitas rohani. Jadi aktivitas yang dimaksud di sini itu ialah berbagi dan mengasihi sesama anggota keluarga. Jadi orang saling mengasihi, sampai mama, sampai papa, sampai kakak, adik, pokoknya sampai keluarga. Terus setiap anggota keluarga melakukan aktivitas rohani masing-masing, baik dalam keluarga maupun di dalam perkumpulan gereja. Dan selanjutnya poin yang keempat yaitu keluarga sebagai tempat untuk penyelesaian masalah. Jadi saat masalah keluarga muncul, maka keluarga itulah yang bisa mencari dari jalan keluar, di mana semua masalah yang dihadapi tentu harus disadari oleh kuasa kasih Allah. Masalah seberat apapun dapat terselesaikan asalkan orang membawa sampai masalah dalam doa, dalam dilandasi oleh kasih Allah. Terus dan juga sampai masalah boleh terselesaikan jika orang juga berpasrah diri atau berserah diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, selanjutnya di saat ini Mem akan kasih berbagi kelompok. Di saat ini termasuk dalam diskusi kelompok. Jadi di saat ini Mem membagi kayaknya cuma 2 kelompok karena yang hadir hari ini cuma beberapa orang. Jadi Mem bagi 2 kelompok juga. Jadi 1, 2. Jadi 3 kemudian Desi dan Fani boleh maju depan. Di sini Jo, di situ. Maksud Fani yang maju depan. Jadi Fani, Novian, dan Desi kelompok 1 dan dari sisa Messi, Mareta, Andreta, dan Kurnia kelompok 2. Jadi DP apa di sini kelompok hanya mencari, kelompok tulis dan kelompok jelaskan apa saja fungsi dari keluarga Kristen. Jadi kelompok berdiskusi dan mencari apa saja itu fungsi dari keluarga Kristen. Saya memberikan waktu selama 10 menit mungkin untuk membaking ini tugas diberikan dari sekarang. Kalau selesai langsung maju di muka nih. Perwakilan Mem. Ya, perwakilan dari satu-satu kelompok. Kelompok 2 Mem. Sudah Mem. Kelompok 1 maju dulu. Iya, kelompok 1. Kelompok 1 sudah? Jadi dari kelompok 1 mengenai soal ini apa saja fungsi dari keluarga Kristen. Jadi dalam keluarga Kristen itu ada banyak fungsi, tetapi kelompok kami berdiskusi hanya satu fungsi saja, yaitu di mana
fungsi dari keluarga Kristen ini untuk mendidik anak-anaknya supaya untuk selalu berdoa, takut akan Tuhan, beribadah, dimana supaya anak ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dari kelompok 1 mungkin fungsi dari keluarga Kristen itu dan telah disampaikan tadi. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 1 selanjutnya kelompok 2, Mem silakan. Oke, boleh. Kalau dari kelompok 2 Mem itu yang pertama itu ada pengajaran firman Tuhan Mem. Jadi kalau misalnya di keluarga itu merupakan tempat pertama di mana anak-anak belajar tentang Tuhan dan ajaran Kristen. Jadi orang tua itu mengajarkan nilai-nilai Alkitab dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu fungsi dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang saya jelaskan itu betul semua. Dan di saat ini orang semua akhiri mata pelajaran hari ini. Sebelum itu jadi memang simpulkan pembelajaran di hari ini. Jadi kesimpulan dari apa itu keluarga Kristen sebagai keluarga Allah. Jadi dalam pandangan Kristen, keluarga adalah sebuah persekutuan antara ayah, ibu, dan anak yang telah percaya dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga dalam konteks ini, keluarga Kristen tidak hanya berarti sebuah struktur sosial yang terdiri dari beberapa individu, tetapi juga sebuah komunitas yang berada dalam persekutuan dengan Tuhan dan berorientasi pada nilai-nilai Kristen. Jadi sekian untuk terapi materi hari ini. Memang merasa sudah cukup. Dan beliau juga mau semua lelah. Jadi sebelum orang tutup terapi kelas di hari ini, meminta juga satu orang untuk mau tutup terapi pelajaran di hari ini. Oke, selamat. baiklah teman-teman, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas telah menuntut pembelajaran kami dari awal hati hingga akhir ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan berbicara tempat kami mengenai Penton kasih satu tema kami dengan silakan. Doa kami ya Tuhan dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih. Mem, semua permisi.